Selamat malam teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik. Jadi Gibran ini akan selalu menarik dibahas dan kontroversial gitu kan. Baru-baru ini Ade Armando, kader dari partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, menyebut bahwa Gibran ini wapres terbaik sepanjang sejarah kita gitu kan. Ya ini kita harus hormati pendapat dari Bung Ade Armando, tapi saya kurang setuju karena ketika berbicara tentang sejarah kan ya, Gibran kan belum selesai menjabat sebagai wapres, juga ini terkesan berlebihan juga gitu kan. Jika dikatakan bahwa Gibran yang terbaik, tapi saya juga setuju bahwa kita harus melihat bahwa sisi yang luar biasa dari Gibran gitu kan. Pertama ya dia nasib politiknya bagus gitu kan. Ya ada orang yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan suatu lingkungan politik, jabatan politik ya, tapi ya tidak signifikan. Tapi Gibran ya punya nasib politik yang bagus. Kalau menurut sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu, bahwa seseorang bisa maju hidupnya itu bukan hanya karena faktor ekonomi atau kapital ekonomi, ada kapital budaya, ada kapital sosial, ada kapital ekonomi, juga ada kapital simbolik. Saya pikir Gibran bisa melesat sejauh ini karena ada kapital simbolik dari Jokowi gitu kan. Jokowi ini kan ya presiden yang fenomenal gitu kan, merakyat, bekerja keras, dan ya kepuasan terhadap kinerjanya mencapai 80% itu kan sangat kuat gitu kan. Jadi Gibran ini memiliki kapital simbolik. Orang melihat Gibran ya melihat Jokowi gitu kan. Tapi tentu saja Gibran ini memiliki kapital budaya gitu kan. Kapital budaya itu ya dia sekolah, dia bisa menalar, dia bisa punya syarat untuk berpikir gitu ya, berpikir secara ilmiah gitu kan. Itu harus sekolah gitu kan. Kemudian dia juga punya ruang lingkup sosial yang bagus, apalagi punya kapital politik gitu kan, yaitu saling sinergis sekali gitu kan. Jadi kita ada orang yang memiliki kapital ekonomi, tapi untuk disuruh bicara, berpidato atau mengurus masyarakat dia tidak bisa gitu kan. Berarti dia tidak memiliki kapital budaya yang kuat dan kapital sosial yang kuat gitu kan. Ya kita tidak punya kapital ekonomi tapi kita punya kapital sosial, kita bisa bertahan hidup gitu kan. Entah itu dibantu orang atau minjam duit dari orang, itu kan kapital sosial juga gitu kan. Kapital ini harus kita manfaatkan gitu kan. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang besar, kamu ini mencerminkan siapa? Kamu berdiri di atas punggung raksasa siapa gitu kan. Misalnya Nurholis Majid, dia menjadi besar karena dia berada di punggung raksasa dari Fazlur Rahman. Kemudian Franky Budi Hardiman, dia dianggap besar karena dia berada di punggung raksasanya Jurgen Habermas gitu kan. Ya ini sesuatu yang menarik gitu kan. Juga ya semua kapital ini akan berfungsi kalau memahami medan areanya gitu kan. Ya, kalau Gibran tidak masuk ke dunia politik ya dia tidak akan melesat ini gitu kan. Jadi setiap orang tuh harus memahami tentang arete, istilahnya tuh keutamaan dia gitu kan. Ya itu yang kita pikirkan mengenai Gibran ini. Dia memiliki kapital simbolik ekonomi, kapital politik, kapital budaya gitu kan. Tapi tetap saja kita akan mengkritisi Bung Arde yang sepertinya itu terlalu berlebihan gitu kan. Menyatakan bahwa
Gibran Wapres yang terbaik sepanjang sejarah kita, ya kan? Belum selesai, belum saatnya bicara seperti itu. Tapi itu pendapat yang menarik dari Bung Ade Armando. Ada suatu optimisme, ada suatu peringatan bagi Gibran gitu kan, ya harus menjadi yang terbaik gitu kan. Intinya ini kritik buat atau nasihat buat Gibran untuk memperhatikan sikapnya, langkah politiknya, dan moralitasnya gitu kan. Ini sesuatu yang kita baca secara terbalik itu ya sangat positif itu buat Gibran. Ya Gibran harus menjadi wapres yang terbaik gitu kan, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, dan bisa mewakili presiden gitu kan. Tidak pisah jalan seperti wakil presiden yang terdahulu, misalnya Yusuf Kala yang kontroversi gitu kan, wakil presiden rasa presiden gitu kan ya. Baik, terima kasih. Kita akan berbicara mengenai hal politik lagi di lain kesempatan. Terima kasih.